فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fi Batni Al-Hut karya Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi dinukilkan suatu kisah di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Bani Israel pada masa itu ditimpa suatu bencana dahsyat, yaitu kemarau panjang. Dampak bencana ini luar biasa. Kala itu mata air dan sungai kering, tumbuh-tumbuhan mati, ikan dan binatang ternak mati. Banyak korban dari kalangan anak-anak, perempuan dan orang tua. Menghadapi bencana besar ini, pemuka Bani Israel dan kaumnya sepakat mendatangi Nabiullah Musa alaihissalam memohon bantuan agar berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Ya Musa, berdoalah kepada Rabbmu agar dia menurunkan hujan kepada kami." Nabiullah Musa alaihissalam lalu mengajak pemuka Bani Israel dan kaumnya berjalan menuju suatu padang yang luas untuk melaksanakan doa dan solat bersama. Mereka kala itu dalam kondisi sangat haus dan lapar. Tubuh mereka kurus dan kumuh. Lalu Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam mulai berdoa, "Ya Allah, Tuhanku, turunkan hujan kepada kami, tebarkan rahmat-Mu kepada kami, kasihanilah kami demi anak-anak yang masih menyusu, binatang ternak yang merumput, dan para orang tua yang masih terus ruku kepadamu." Hadirin rahimakumullah, namun langit tetap saja terang. Matahari malah makin bersinar panas menyengat. Rasa putus asa dari raut wajah pemuka Bani Israel dan kaumnya tampak jelas kecewa. Mereka mulai ragu dan tak yakin kepada Nabi Musa. Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam berdoa kembali, "Ilahi asqina, Ilahi asqina, Ilahi askina, ya Tuhanku, turunkan hujan kepada kami." Akhirnya Allah menjawab doa Nabi Musa alaihissalam dengan berfirman kepadanya, "Wahai Musa, bagaimana hujan aku turunkan kepada kalian, sedangkan di antara kalian masih ada seorang laki-laki yang bermaksiat sejak 40 tahun yang lalu?" Maka kata Allah, "Perintahkan lelaki itu keluar dari barisan agar dia berdiri di hadapan kalian semua. Karena lelaki itulah aku tidak menurunkan hujan untuk kalian dan kemarau akan terus berkepanjangan." Hadirin rahimakumullah, mendengar firman Allah ini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun berteriak di tengah-tengah Bani Israel, "Wahai hamba yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun, keluarlah ke hadapan kami, karena engkau bencana kemarau berkepanjangan dan hujan tak kunjung turun."
Hadirin rahimakumullah, ada seorang lelaki. Dia sadar kalau dirinya yang dimaksud dalam teriakan Nabiullah Musa alaihissalam. Ia malu tidak berani keluar. Maka tak seorang pun tampak keluar di hadapan manusia saat itu. Batin laki-laki ini pun berkata, kalau aku keluar ke hadapan manusia, maka akan terbuka semua aib dan rahasiaku. Kalau aku tidak terus terang, maka hujan pun tak akan turun, kemarau akan semakin berkepanjangan. Lelaki ini gundah gulana, tak sadar air matanya menetes. Ia menangis menyesali perbuatan maksiatnya dan batinnya berkata, ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aibku. Sungguh mulai saat ini aku menyesal dan bertobat kepadamu, maka terimalah taubatku. Hadirin rahimakumullah, selang beberapa saat setelah pengakuan taubat tersebut, awan tebal bermunculan, semakin tebal menghitam, dan turunlah hujan dengan sangat deras. Pemuka Bani Israel dan kaumnya bersorak gembira, saling berpelukan, bermandikan hujan. Nabiullah Musa alaihissalam heran, lalu berkata, ya Allah, engkau telah turunkan hujan kepada kami, namun tak seorang pun manusia yang keluar di hadapan kami. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, hambaku telah mengakui dosanya dan bertaubat. Aku telah menerima taubatnya. Karena kemaksiatannya aku menahan hujan, dan karena pengakuan serta penyesalannya aku menurunkan hujan. Nabiullah Musa alaihissalam berkata lagi, ya Rabb, tunjukkan kepadaku lelaki itu. Allah berfirman, wahai Musa, aku telah menutupi aibnya, padahal ia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Ia bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Apakah sekarang aku membuka aibnya, sedangkan ia telah menyesali dan bertaubat kepadaku? Hadirin rahimakumullah, nukilan kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Maha Suci Allah yang Maha Pengasih lagi penerima taubat, yang telah menutupi aib hamba-hambanya. Coba direnungkan, jikalau Allah tidak menutup aib kita, kemana kita membawa muka di hadapan manusia lainnya karena menanggung rasa malu terbongkarnya aib. Allah Maha tahu yang tersurat dan tersirat dari diri kita. Tak ada secuil pun kemaksiatan dan dosa kita yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi di mata manusia lainnya kita dinilai sangat alim dan bertakwa, padahal dalam ilmu Allah kita hamba yang malas, beribadah hanya untuk mendapat sanjungan dari manusia. Boleh jadi di mata manusia lainnya kita seorang hartawan yang dinilai sangat dermawan, padahal di mata Allah kita seorang yang bakhil, pelit, dan riya. Boleh jadi di mata manusia kita seorang yang kuat, padahal kita adalah manusia yang tak henti-hentinya berkeluh kesah. Hadirin rahimakumullah, tak ada kalimat yang lebih pantas melainkan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha tahu segala perbendaharaan langit dan bumi, yang telah dan masih menutupi aib kita sampai saat ini. Bercermin dan tanyakan pada diri sendiri,
Siapakah kita? Tak sadarkah bahwa selama ini Allah telah menjaga marwah kehormatan kita, namun kita tidak merasakannya? Tak sadarkah kita ketika sedang asyik masuk membuka aib saudara muslim lainnya, aib kita sesungguhnya juga menggunung? Begitu mudahnya kita menyebarluaskan aib dan keburukan saudara sendiri, merasa diri ini lebih suci, lebih alim, lebih bertakwa, lalu senang mempergunjingkan keburukan saudara kita dengan berbagai kepentingan untuk membuat malu dan menjatuhkan harkat martabat saudara sendiri. Dengan kesadaran ini, kita gelorakan spirit saling menasehati sesama muslim dalam ketakwaan dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah." Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Semoga melalui mimbar Jumat ini menjadi i'tibar, peringatan kepada kita untuk selalu memperbaiki kualitas diri dan berusaha untuk tidak membuka dan mempergunjingkan aib saudara muslim atau senang dengan terbukanya aib orang lain. Setiap kita tidak ada yang menginginkan aibnya dibuka dan diketahui orang lain. Mengapa pula kita senang mengumbar aib orang lain? Ingatlah, Allah telah dan masih menutupi aib kita hingga sampai saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.